Mas Wanggihun, boleh saya undang untuk duduk? Biasanya memang saya tahu pantomim tidak pernah bersuara, tapi karena ini... Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun, selamat datang di Tanya-Tanya Bang Jai. Oke, kali ini saya ditemani oleh co-host dari tetangga, host tetangga, rekrutan baru nih. Dan sekarang kita alhamdulillah bisa mendatangi langsung salah satu seniman Indonesia yang bergerak di artis guys. Cuman dia malu-malu guys. Biasa cara ngomong orang Cina ngomong nih dia. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Pung, siapa Pung itu? Ini seorang artis dari Pernah di mana Sob? Pernah nonton tuh? enggak sih. Borak. Awalnya saya coba. Awalnya coba. Kepagiran ya. Enggak enak juga tuh. Nah, ini guys buat kalian, buat teman-teman yang penasaran siapa nih hari ini kita mendatangi siapa. Nah, ini sekilas dulu ya. Perkenalan dulu aja Bang ya. Sekilas mah. Sekarang kita mendatangi seniman penggiat pantomim. Tahu pantomim kan? Tahu? Kumaha? Gerakan TV. Wah, Siapa boy? TikTok. Oh, TikTok. Nah, ini yaitu seorang Mang Wanggihun. Halo semuanya. Tuh. Kecil kelihatannya ngomong ya Bang, bener ya? Ngomong nih dia. Ada waktunya diam dan ada waktunya untuk sesuatu. Guys, berarti di hari ini mah kita harus bicara. Kita menguak tuntas mungkin ya. Kita akan sedikit mungkin ya, bukan menguak terkuak. Wah. Dikorek-korek. mengupas masih gak bawang. Mengupas apel. Dan jadi Mang Wanggi itu banyak orang mungkin sebetulnya sebagian udah tahu Mang Wanggihun itu siapa. Itu salah satu penggiat seni ya Mang. Iya betul Bang Jai. Iya Bang Jai mah iya. Bang Jai. Cuma tadi aku kira bisa terkenal banget. Bang Jai dan Bang Jun. Bang Jupung. Bang Pung. Jai dan Jun. Jadi Jin dan Jun. ini Mang Wanggi itu nama aslinya Mang Wanggi Wanggi Udiatno. Budiarjo. Panggilan Wanggihun. Orang biasanya taunya gitu. Wanggihun. Oh. Wanggihun itu memang nama panggung dari dulu. Oke. Lahir di Palimanan, Cirebon 24 Mei 1988. Betul kan? Udah tua berarti? Enggak juga. Masih main sama anak kecil. Tapi udah berumah tangga Bang? Belum. Insya Allah ya. Tuh buat teman-teman yang mau Nanti kalau nikah diundang. nikah berarti nggak akan ngomong. Semuanya diundang, tinggal kesiapannya aja. Gitu. Amplop. Amplop jangan 5.000 lah. Lebih minimal. Apel. Boleh transfer lah. Dapat. Sebelumnya gitu, 1 minggu sebelumnya. Mang, maaf ya transfer. Pernah berkuliah di STSI ya Mang? Ya, Udah lulus berarti Mang? udah lulus. Berarti bukan mahasiswa fosil. Hah? Bukan. Lulus tahun berapa Mang? Lebih dari fosil ini. Berapa tahun? Pra gitu. Oh, berarti udah lama berarti. Megantopus erectus berarti Mang? Sapien. Tapi nggak ada homonya. Sapien aja. Sapien. Aktif dalam dunia seni teater dan pantomim. Otodidak. Nah ini otodidak tuh berarti Mang belajar sendiri. Mang gitu. Belajar sendiri, mencari sendiri ilmunya, mencari literaturnya, mencari penonton, teman baru, pokoknya harus dicari. Oh, berarti termasuk Pencarian jati diri juga. Ya. dari kapan tuh Mang? Maksudnya dari SMP? Memang cita-cita tertarik dari dari kecil. Dari kecil kan. Dari kecil pasti semua punya mimpi ya. Dulu pengen menjadi dokter ya. Ternyata nggak kesampaian menjadi dokter. Yang pertama ada biaya. Biaya besar gitu kan. Dari biaya ini ya pada akhirnya ternyata seniman atau apa yang dulu disebut ya, seniman atau apa gitu ya. Ternyata seniman ini lebih untuk saat ini adalah lebih memasyarakat gitu. Oke. Gitu. Jadi apa
dari kecil. Dan kalau fokus di pantomimnya itu kalau bisa dihitung gitu ya tahunnya gitu ya, udah 15 tahun lah lebih ada. Oke, mantap. Dari 2004 dari 2004 ini udah menggagas itu gitu. Berarti di usia pas injak kuliah atau sebelum kuliah? Memulainya semuanya mematangkan itu di kuliah. Mematangkan. Semuanya dimatangkan di kuliah. Cuma belajar dari SMP Ya, udah belajar. udah tahu apa nih, pantomim namanya kayak gimana sih gitu. Oh gini, ternyata kesini nih, bukan gini aja pantomim, karena dunia semakin semakin maju, semakin berkembang, digital, masa selalu begini terus. Nah begini cuma. Betul. Jadi kalau begini tuh yang tadi diperhatiin itu basic dasar gitu. Basic dasar. Ya, latihan. Pantomim. Kaca kan seperti kaca kan yang cermin gitu. Nah, basic dasar bukan. Pasti semuanya kalau dalam workshop atau pelatihan pantomim itu dipakai. Nah, untuk para profesional masih ada yang pakai dan udah keluar dari pola itu. Pola itu diajarkan di pelatihan dasar. Karena kan udah ngalamin. Gitu. Oke. Nah, berarti Mang Wanggi itu termasuk mungkin senior ya? Enggak juga. Masih muda. Senior itu bukan tua, Mang. Iya. Tapi yang lebih dulu. Remaja. Remako. Remaja kolot. Remaja. Berarti Mang Wanggi dari 2004 sudah memulai karir di dunia pantomim. Nah, kenapa Mang tertarik? Nah, kenapa tertarik? Kan Sama pertanyaannya. sama. Ada yang sama. Sama. Gaung. Gaung gunung, Bang. Gemang kali gaung. Nah, jadi tertarik, kenapa tertarik? Semua orang pasti akan tertarik dengan bidang masing-masing ya. Iya, betul. Kita misalkan kita suka masak atau kita ngeliat ibu masak di dapur, deh. Kita perhatiin dari kecil ibu masak di dapur. Kemudian gede-gede semakin tumbuh. Nah, karena memperhatikan ibu masak di dapur itu akhirnya tertarik untuk belajar masak. Apalagi menikmati masakan orang tua dari ibu. Betul. Nah, kemudian besarnya itu bisa jadi chief atau tukang masak atau berdagang atau apalah gitu. Nah, sama saya juga gitu. Jadi tertarik dengan pantomim. Salah satunya adalah di pantomim itu pelakunya jarang. Betul. Bisa dihitung, apalagi di Indonesia bisa dihitung. Nah, yang menarik lagi adalah di pantomim kita bisa menyuarakan apapun gitu. Tanpa bersuara gitu. Gitu. Menyampaikan pesan tanpa suara gitu kan. Gitu. Nah, banyak lah itu wacana atau kutipan gitu ya, yang saya sebarin gitu, ke teman-teman. Karena salah satunya itu adalah edukasi. Betul. Gitu. Karena ibaratnya gini, aku berpikir maka aku ada. Nah, berarti kan udah berpikir. Betul. Gitu. Betul. Udah berpikir di rumah gitu kan. Kalau kita nggak berpikir, kalian nggak ada di sini. Iya. Nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton, tapi insya Allah ada. Tapi ini emang agak ke dasar dulu lah. Nah, ini kan kebanyakan mungkin belum ada yang tahu mungkin ya. Pantomim itu sebetulnya dari mana, terus kapan ada, siapa pelaku, ibaratnya kenapa gitu, ada dibagi berapa. Yang pertama dulu kapan? Pantomim bukan hitung-hitungan, ada pagi, tambah, kurang, nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Berarti nggak tahu berdirinya sejak kapan? Jadi sejarah pantomim gitu ya. Kan pantomim dari asing ya. Iya. Dari luar ya. Nah, dari luar itu kalau di Indonesia sendiri tahun 70-an. 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 Pelakunya ada. Diperkenalkan oleh Sena Utoyo dan Didi Petet. Didi Petet termasuk. Iya. Dua orang ini itu, Sena Utoyo dan Didi Petet adalah pendiri dari awalnya mereka membentuk yang namanya Sena Didi Men. Nah, setelah Didi Men, ternyata juga membentuk yang namanya Kijang Group. Kijang Group ini bertiga, ada temennya juga. Nah, Sena Didi Men ini salah satu kelompok pantomim teater yang legendaris lagi. di Indonesia. Nah, nggak bisa dibilang tertua atau apa ya. Iya. Pokoknya legendaris. Semua orang tahu pelopor adalah Sena Didi Men gitu di Indonesia. Nah, awal mulanya kalau sejarahnya panjang nih, maksudnya
nggak bakal sampai sejam 4 jam. Oke, berarti nanti di Karena durasi berapa jam? bebas. Bisa 10 ya. Bisa. Di episode selanjutnya kita akan buat, Pak. Jadi sejarahnya tuh kan dari Yunani. Nah, dari Yunani dan Mesir kuno, mereka orang-orang ini melakukan perjalanan ke beberapa negara, termasuk ke Italia. Muncullah Commedia dell'arte. Nah, Commedia dell'arte itu pentas keliling, ada sirkus, akrobat, badut, pantomim, magician, wah komplit. Di Indonesia apa ya, kalau ada pencerahan ini pasar malam semacam itu. Kalau di Indonesia ada banyak pasar malam, komplit semuanya ada di Commedia dell'arte. Nah, dari Commedia dell'arte terus mereka terpisah, mencar semuanya seniman-senimannya ke beberapa negara bagian Eropa termasuk Prancis. Nah, dari Prancis muncullah para pelaku-pelaku seni tubuh atau pantomim gitu. Nah, mereka punya metodologi karena di Prancis ada perang dunia 2, revolusi Prancis Waktu itu. waktu itu. Nah, masuk nih mereka ke sekolah-sekolah itu, bikin sekolah dan masuk belajar tentang pantomim, belajar tentang tumbuhan, belajar tentang imajinasi, belajar tentang bagaimana seni yang tidak bersuara gitu. Karena dulu itu kesenian itu ketika bersuara dia akan berpenjara dan dibungkam gitu. Nah, makanya salah satunya pantomim tidak bersuara. Ada kemunculannya seperti itu. Banyak beragam versi. Nah, setelah dari Prancis menyebarlah ke beberapa negara-negara lainnya, termasuk Asia. Indonesia masuk negara-negara lain, Amerika, menyebar. Muncul lewat film bisu Charlie Chaplin. Gitu kan ya. Betul. Ya emang terkenalnya Charlie Chaplin ya, Pak. Tapi Charlie Chaplin kan badut. Badut. Iya. Gitu, legenda badut, maestro badut. Terus pantomim juga dia karena tidak bersuara. Iya, betul. Gitu. Nah, dari sana muncul aktor-aktor seperti ada Etienne Decroix, terus Marcel Marceau, terus Jean-Louis Barrault, terus ada tradisi namanya Pirat di Prancis, ada Jean-Louis Gaspard, dan masih banyak lagi makanya. Banyak. Sing ada lagi tua rau gitu. Pasti. Oke. Pasti beberapa teman-teman juga. Tapi yang tahu mah yang terkenal itu Charlie Chaplin, man. Ya, kita karena zaman-zaman itu di film bisu proper gitu. Dan munculnya Charlie Chaplin memang momen dan zamannya pada masa perang kan gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, masuklah ke negara-negara Asia gitu. Nah, di Asia nih, termasuk Indonesia tahun 70-an gitu. Ya. Yang bawa siapa ya tahun 70 itu karena Seno Otoyo pulang dari Jerman. Waktu itu pulang dari Jerman ke Indonesia. Buatlah Seno Digimen dengan metodologi dan cara mereka gitu. Iya. Gitu. Nah, sampai hari ini ya pasang surutnya ibaratnya kalau pantai ini perkembangannya itu pasang surut, kadang berapa tahun sekali naik muncul gitu, tenggelam gitu. Mereka kan memang pelakunya sedikit. Di Indonesia berarti masih sedikit ya, Bang? Masih sedikit, nggak bisa dihitung. Tapi untuk saat ini di 3 tahun 5 tahun ke belakang itu ramai, masih daerah-daerah muncul. Yang pertama adalah digital, karena kita punya Android, Android jadi menyebar semuanya. Gitu. Jadi Tapi bagaimanapun, baik lagi pantomim dulu buat apa, untuk apa dan untuk siapa, serta apa rasanya menjadi pelaku pantomim gitu, dan bagaimana pelaku pantomim bisa menyebarkan hal-hal baik, hal positif gitu ya. Nah itu pun yang saya akan tanyakan sekarang tuh gitu, Mak. Kan ini di salah satu kutipan itu serius jadi dia ngomongin sejarah. Jadi Mang Wangi kan Mang Wangi itu mendirikan sebuah ruang seni pantomim bersama seniman pantomim Bandung pada tahun 2007 yang bahkan internasional dikenal ya, Bang. Itu bernama Imaji Mime Theater.
kemudian berevolusi menjadi Mixi, Imaji Meme Theater. Nah, ini apa gitu Bang maksudnya? Nggak ada yang ngerokok, puasa. Puasa rokok kita mah. Salah satunya berevolusi jadi Mixi ini adalah ketika Imajimen itu ada sekitar 5 orang di dalamnya. Nah 4 orang ini mereka punya pilihan hidup masing-masing. Yang pertama harus menafkahi keluarga, betul. Gitu kan. Yang kedua harus punya pekerjaan. Gitu kan. Nah akhirnya dan mereka lulus semuanya. Gitu. Lulus kuliah, mereka menentukan pilihan masing-masing hidupnya. Nah saya sendiri, saya mengambil bendera estafet ini di komunitas Imajimen ini. Akhirnya coba untuk bikin penyegaran yang seger, namanya Mixi. Agar apa? Mixi itu kan sederhana, dari kayak seperti mini gitu, kecil, dari hal kecil. Betul. Apa yang hal kecilnya? Imajinasi dan tubuh. Nah, Pantomim itu imajinasi dan tubuh. Nah, dari hal kecil imajinasi, kita bisa berimajinasi nih kayak film Hollywood kan. Berimajinasi, wah gimana kalau 2020 itu bencana besar gitu. Nah, ada apa bencana seperti apa? Nah, beda namanya. Oh, beda. Imajinasi itu terbentuk karena kita memikirkan sesuatu. Nah, itu berpikir, imajinasi, imaji. Kemana mana juga robot. Nah, kayaklah itu orang iyalah berpikir lah ya. Oh, orang bawa kaleng, tinduk kaleng gue, tempel jadi robot. Betul. Nah, itu bedanya Bang. iya, imajinasi itu, gitu. Dari imajinasi diterapkan, jadi robot. Tuh kan jadi robot. Coba orang tak kompang, jadi robot. Mana ya robot pakai daun pisang? Nah, benar. Diri kan? Betul. Iya. Imajinasinya, mana aja robot hijau, jalan aja. Betul. Gitu ya. Berarti Mixi itu Munculnya pengetahuan. Oh, iya. Nah, jadi imajinasi itu seperti bahan baku semacam itu. Oke. Semacam bahan baku untuk pengetahuan. Sama seperti Albert Einstein bilang, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Oh, mantap, baru tahu kita. Berarti imajinasi itu penting. Nah, ini konten pendidikan apa konten edukasi? Serius ya gimana Mas? Lapor kan? Tapi Bang, tujuan Mixi itu dibuatnya Mixi itu tujuannya untuk apa Bang? Ya Bang sekarang bergelut di dunia pantomim itu sebetulnya tujuannya apa sih Bang? Tujuannya sederhana, agar semua orang sadar dengan sekelilingnya, lingkungannya, kemanusiaannya, sosialnya, gitu. Jadi dalam pengertian bahasa pantomim gimana? Nah, pantomim kita akan melakukan riset. Oh iya, kan semuanya perlu itu ya. Belum. Penelitian, persiapan, prepare seperti itu kan. Prepare. Latihan, olah tubuh, olah sukma, olah jiwa, dan badan kita siap gak nih dengan medan atau ruang yang seperti apa gitu. Mau ini mana di gedung harus siap nih dengan atmosfer gedung seperti apa gitu. Kecil, besar, pendek, panjang, macam-macam. Luas, penontonnya berapa harus siap. Yang penontonnya 1000 harus siap nih dengan 1000. Nyampe nggak pesan kita lewat bahasa tubuh, bahasa gestur, imajinasi kita gitu, yang kita mainkan. Nah kalau nggak siap, yang penting nanti deh dimatangin dulu. Gitu. Berarti tujuan Mang Wanggi selama berkarya itu Bang. Hanya ingin semua orang peduli gitu, peduli dengan lingkungan sekitar. Betul, kan itu gak kecil ya, gitu kan. Tapi besar makna. Besar makna. Iya makanya itu dia. Karena itu nggak disadari. Gitu kan? Iya betul. Gitu makanya ketika bicara kita gampang gitu, tapi ngelakuinnya susah. Betul. Bener gitu? Betul. Nah, gitu. Ngomong gampang. Tindakannya susah. Tindakannya udah kemana bro? Ternyata cek idenya nol tiga, tapi bingung. Betul. Baringan apa Bang? Pengen tanya. Rada deg-degan ya caranya. Pernah ke Mata Najwa guys, pernah di SCTP juga. Jadi kita tuh kedatangan artis sebetulnya ini bukan main-main sebetulnya.
Tapi kita ngajak rewel ya. Tapi sersan emangnya serius santai. Kolonel. Iya mah namanya korek. Iya. Saat boleh curang deh. Curang boleh. Bagus motifnya. Tapi bang selama Mang Wanggi mah yang tadi teh udah masuk TV. Terus apakah ada nggak bang jadi ngegoyah keyakinan tadi tujuan mulia, akhirnya kagoyah ku yang tadi kayak misalkan jadi artis terkenal, terus nanti banyak uang, banyak Jadi fans, sombong jadi gitu sombong atau gimana? Jadi tujuan yang tadinya pengen itu jadi enggak. Udah terkenal. Wes. Ngomongnya di sini. Kok tadi arek sombong dah. Searching aja internet. Searching. Enggak lah, ini sama seperti manusia biasa, manusia yang lain ya, gitu kan. Tapi gak kerasa Kan guys. bonus, semuanya bonus. Bonus. Kalau yoi, kita punya karya, nah ada yang lihat, ada yang apresiasi. Iya. Nah, bonusnya seperti itu. Betul. Di interview jadi narasumber air, gitu kan. Sumber air mata, Sumber apa mata air, gitu. Supaya sudah dekat. Air, gitu kan. Nah, nanti Jadi kalau misalkan begitu. kalau pengen tanya emangnya selebihnya tentang Mang Wangi di follow bola IG-nya. Subscribe lah. Subscribe juga channelnya Mang ya. Ya, Kalau IG-nya mah @wangi Hood ya Mang. Wangi Hood, Wangi Hood. Kalau channel YouTube Wangi Hood juga. Wangi Hood juga. Serba Wangi Hood. Nah ini Mang jadi yang tadi teh berarti udah emang kerasa sih itu star syndrome. Ya biasanya kan kalau misalkan udah gitu kan Starnya jadi Starbucks. Starbucks. Wow. Nah jadi toko buka produk. tapi Mang selamanya eta ketika emang itu tujuan yang awalnya itu tetap ngegoyahkeun yang udah jadi narasumber gitu. Pernah nggak kepikiran ingin terkenal iya? Ini nggak terkenal gitu. Ini narasumbernya. Betul. Nah, dan apa ya? Ya kan itu kan namanya juga rekayasa ya, gitu kan. Rekayasa yang dikemas atau dibangun sedemikian rupa oleh frekuensi gitu, kebutuhan gitu kan. Itu tontonan gitu ya, apresiasi gitu. Itu tontonan mau jadi tuntunan atau mau jadi hal lain silakan bagaimana kemudian. Betul. Kalau persoalan star syndrome atau apa ya, Itu ya itu tergantung persepsi orang-orang ya. baik lagi persepsi dan kembali ke personal. Riwayatmu berasal dari mana? Kamu dari mana sih? Lahirmu dari mana? Nah, gitu. Nah, gitu. Nah ini teh berarti Mang Wangi sekarang tetap Mang. Jadi saya tuh yang pengen nanyain teh, Mang Wangi itu sebetulnya pantomim itu ada tujuan lain nggak Mang? Maksudnya ya kan tadi udah yang bonusnya tadi masuk TV. Jadi Kamu harus terkenal. apresiasi, karyanya diapresiasi. Nah, tapi yang sekarang kesibukan sebelum pandemi itu Mang ke panggung atau misalkan menyuarakan atau misalkan ada event main atau misalkan ada dari ya misalkan dari pejabat pemerintah atau apa sini main atau sesuai kebutuhan gitu atau gimana Mang? Tetap akar rumput. Maksudnya Mang gimana? Tetap dengan pola saya nyaman, saya lakuin. Gitu. Nah kalau untuk perkara event-event di masa pandemi gitu ya, kita nggak boleh melakukan pertemuan ya. Iya betul. Jarak jauh lah atau apa bla yang protokol itu. Nah selama pandemi itu ya aktivitasnya sama seperti mencoba untuk sama seperti aktivitas biasa ya. Betul. Tapi emang dibatasi dengan digital Iya. gitu. Misalkan pertunjukan online virtual dan begitu, pertunjukan virtual lebih banyak pertunjukan virtual gitu. Nah dan berbagi lah ya, dan mau membuka ruang program diskusi aktif positif di live Instagram gitu. Terus sharing sama beberapa disiplin ilmu gitu, untuk ngomong sharing juga sama yang lain gitu. Oke. Berarti Gitu. Masih berarti aktivitas masih seperti biasa. pandemi itu nggak menjadi halangan ya sebetulnya. Seharusnya Mang ya. seharusnya menjadi halangan karena kan Kita digital lah ada yang iya gitu wifi atau ya. Nah, gitu. Dan tetap ya maksudnya kita tetap dalam porsi dan kapasitas kita seperti yang sebelum pandemi gitu. Aktivitasnya seperti itu. Tapi dikemas dengan seperti itu. kemasan yang beda ya. Oh iya, gitu. Manfaatkan aja gitu, manfaatkan Dinikmati medium ya. gitu. Dinikmati emang. Dinikmatin, harus bersyukur dan dinikmatin. Salah satunya adalah ibarat ini
seniman pantomim di Indonesia kalau gitu. Dia mengklaim lah artian itu membaca. Nah, gue melakukan pertunjukan virtual gitu, di hari pantomim sedunia. Nah itu hanya gue yang melakukan, yang lain enggak gitu. Nah, baik lagi kita sebagai manusia juga harus peka kan gitu, dengan kondisi, dengan ruang, dengan peristiwa atau apa. Jadi gitu, jadi terbebani atau ya memang pasti ya atau tersendat atau apa. Tapi kan kalau kita punya cara atau strategi gitu, peka dengan kondisi dan sebagainya, kita bisa mensiasati secara alternatif. Nekat aja lah, dengan nekat dan tekad nih. Tuh, begitu guys. Jadi sebetulnya mah bukan halangan ya Bang ya? Bukan halangan. Nggak pernah ada halangan kalau kita misalkan ada niat, ada kemauan, ada tekad tadi ya Bang? Iya, dan kita dalam kondisi sehat. Nah gitu. Yang penting mah kitanya sehat, kuat, aman, enjoy. Oke Bang Jai, tarik Bang Jai. Kita dulu aja. Nah ini Bang kan jadi Mang Wangi itu banyak karyanya. Yang belum tahu itu banyak sekali ini ya banyak lah di halaman Google di mana pun ada. Termasuk ya salah satunya Cap Kereta Angin, Indahnya Bersama Kalian walaupun hanya sekejap 2009. 2012 itu ada Dalam Sunyi dan Ceria Mang ya. Nah ini yang menarik tuh satu nih. Konsep perjalanan dengan sebuah petualangan ke beberapa kota di Indonesia dan dunia melalui konsep perjalanan hemat, low cost, ala traveler atau backpacker dengan nama ruang backpacker nyasar nyusur histori Indonesia. Ini apa Bang? Gimana sih Bang? Ya tur mandiri. Katanya Dalam tujuan? Dalam tujuan tur pantomim. Oh. Untuk yang pertama kali digelar backpacker itu adalah self heritage, bukan hanya yang di bibir saja gitu. Banyak orang bicara tentang selamatkan heritage gitu. Oh, ini nggak boleh artikonya dianjurkan atau apa gitu kan, hanya di bibir aja, cuma di bibir aja ucapinnya. Bagaimana caranya? Cari sensasi ya Bang? Oh iya, mengemasnya seperti apa gitu. Nah, mengemasnya gue hadir di depan bangunan tua, gue pantomim untuk menyelamatkan itu, untuk menyuarakan itu. Mantap. Ke beberapa tempat. Tepuk tangan dulu guys lah, bukan nama. Prok lah. Nah gitu berarti Bang jadi tur mandiri ya Bang. Jadi Mang Wangi ini sudah berarti sekitar 16 tahun ya Bang? Ada di dunia pantomim menyuarakan yang tadi ya Bang, tujuannya Bang untuk biar orang-orang itu peka terhadap lingkungannya masing-masing. Masing-masing lingkungan sekitar mungkin ya Bang. Kan kita juga sebelum melakukan itu kan kita harus sadar juga. Iya betul. Kita udah melakukan itu belum nih. Gitu. Nah, sekarang Mang Wangi itu dimiksi sebagai apa nggak tahu sih. Pendiri ya Mang ya. Pendiri ya. Perintis lah. Perintis. Nah gitu jadi. Nah gitu teh sombong euy. Sombong kan atuh Bang lah. Sebagai naon Bang? Sebagai perintis. Jadi sebagai perintis miksi Mang Wangi. Tapi sekarang anggotanya jumlah banyak Bang? Enggak. Karena tidak melakukan rekrutmen. Tidak ada rekrutmen. Tidak ada rekrutmen. Karena pantomim itu kan tidak dipaksa, tidak boleh dipaksa. Sama seperti imajinasi ya. Badan kita juga nggak boleh dipaksa kan. Betul. Berarti lu melihat dia nusuk atau nato gitu. Kan nggak mau kan? Kayak ini mana gitu. Kalau udah tertarik, ayo orang siap ya gitu. Iya. Gitu karena memang tidak pernah memaksa dan tidak pernah membuat pendaftaran atau apapun. Berarti Dan anggotanya dari tahun 2007 sampai hari sekarang ini tidak lebih tidak kurang 10 ke bawah. amazing. Karena itu dia tadi independen dan ya individu yang berdikari, Berarti- tanggung jawab komunitas dan tanggung jawab karir. Bukan lagi nama baik, tapi nama personal masing-masing dan nama keluarganya. Berarti di Indonesia, maksudnya selain miksi ada nggak Bang? Ada, Oh ada. ada. Berarti Mang Wangi itu menaungi di Jawa Barat atau di Bandung? Indonesia, di Bandung, domisilinya di Bandung, tapi Domisili di Bandung. skalanya Indonesia dan luar Negeri pun? luar negeri lah ya, Iya. bukan dunia lah, luar negeri, Luar negeri gitu. luar negeri. Berarti
gitu guys. Jadi sekilas sudah paham mungkin ya pantomima. Jadi intinya pantomima itu gerakan tubuh ingin menyuarakan sesuatu tanpa bersuara. Iya, gitu ya, bukan lucu-lucuan gitu. Selain itu bukan lucu-lucuan. Ada pesan kan yang tersirat gitu. Betul, betul. Gerakan, gitu. Ini pertanyaan terakhir Mang. Harapan Mang. Harapan. Udah terakhir kan 4 jam. Gimana nih protes ini? Kurang lama. Kurang lama. Bukan kita tidak pengen menguak, tapi di episode selanjutnya supaya nanti penonton tetap ngikutin kita, penasaran nanti seperti apa kelanjutannya. Nah ini untuk episode pertama, harapan Mang Manggi selaku seniman pantomim itu apa Mang? Harapan apa nih? Harapannya Harapan saya pengen kaya. Semua orang mah. Semua orang. harapannya misalkan semua orang jadi ya misalkan apalah Semua orang gitu. jadi pantomim nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Ayo tengah ngomong. Harapannya sebagai seniman pantomim itu harapan untuk ya masyarakat luas apa gitu Bang? Ya untuk masyarakat luas tetap sehat. Tetap sehat. Tetap sehat. Jadi harapan itu menjaga kesehatan gitu, di masa pandemi ini. Semoga lekas ini lah Lekas membaik. berakhir. Cepat beres lah gitu. Biar Yang nikah ya. nikah mah nikah baik. Nikah. Bisa dibuka lockdown. Nah, jadi gitu biar kita bisa beraktivitas. Buat teman-teman yang lain kalau Amin. punya apa ide di masa pandemi ya tuangkan gitu ya, Betul. ekspresikan gitu kan lewat apa lewat digital gitu. Jadi sekarang ini juga sedang berekspresi gitu, tapi tetap dalam koridor, sebarkan hal baik, sebarkan hal positif agar kita juga punya cerita di masa depan. Nah, jangan menua tanpa cerita. Yoi. Gitu. Itulah memang. Jadi intinya pesan dari Mang Wang itu tetap berekspresi tapi tetap dalam koridor yang positif ya Mang, gitu Iya. ya Mang ya. Begitu. Nah ini untuk episode kali ini mungkin sekian saja, tapi satu kata Mang buat kreatif Mang. Ya, Nah, terus kreatif mantap. dan terus berkarya So. agar kita bisa menematkan masa depan Indonesia. Nah, dengan karya gitu. Yoi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan dari nanti kapan nih episode 2, episode 3. Boleh nanti di kolom komentar ditulis mau kapan, secepatnya mungkin ya. Ya, pokoknya. Yang mau nanyain nanti alamatnya di mana boleh nanti Searching aja di Google. Searching di Google aja. Semua ada. Searching. Semua ada di digital. Siapkan kuota gitu. Begitu saja mungkinnya untuk episode kali ini. Sampai jumpa di Tanya-Tanya Bang Jai selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun. Peace. Sampurasun. Sampurasun.